Pertama katanya Maya jiswan wasfi lisan. Pertama lisan tidak mampu untuk mensifati Rasulullah karena sempurnanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan cuma orang Muslim, ketika orang kafir meneliti akan terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya gini ya, contohnya Rasulullah bersabda, "Firru minal judami firaraka minal asadi." Ya. Larilah kalian dari lepra sebagaimana larinya kalian ketika melihat singa. Wah subhanallah, ternyata di dalam penelitian bakterinya lepra sifatnya mirip singa. Kalau kenyang nggak makan, cuma kalau lagi lapar makan ya. Jadi grogotinya dan pasti. Ya, subhanallah ya. Kata kedokteran barat, kedokteran kafir itu berkata sifat bakterinya bakterinya lepra itu mirip dengan sifatnya hewan singa. Singa karena kalau udah kenyang, walaupun ada kijang lewat depannya main-main, kelinci ya gak dimakan, biasa dilihatin cuma ya. Cuma kalau lagi lapar nyari kan makanan begitu. Wa yaharu fi ta'aqquli ma'anil jalan. Kalau untuk memahami daripada Rasulullah, selamanya yang namanya pemikiran dan hati tidak mungkin bisa 100% karena dari sempurnanya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seterusnya kemudian Habib Ali Habsyi mengutarakan ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia dengan sosok Rasulullah dalam bentuk manusia. Azizun alaihi ma anittum, yang mana Rasulullah ini sangat-sangat perhatian kepada umatnya. Sangat harisun alaikum, Rasulullah sangat menginginkan seluruh umatnya ini selamat. Bil mu'minina raufur rahim, Rasulullah sangat penyayang kepada setiap siapapun saja yang beriman, baik yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang anak-anak, disayang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Habib Ali Habsyi, faman fajatu hadil bisyaratu, dan orang yang terperanjat, kaget, kemudian apa ya namanya, maksudnya ketika memahami sosok Rasulullah kemudian dibuka sama Allah pemahaman tentang Rasulullah walaupun sedikit, kemudian kan kaget, kok Rasulullah ini hebat ya, terkagum-kagum dia kepada Rasulullah. Wah karena orang kayak gitu ya, cerita Rasulullah kemudian dia tiba-tiba sampai kepada kecintaan yang sangat, pas kaget nanti, oh berarti Rasulullah hebat sekali ini ya, bisa begini, kok hebat sekali gini ya. Wa talaqaha bi qalbin salim, dan dia menerima apa yang datang daripada akhlak-akhlaknya Rasulullah, dia terima dengan hati yang selamat, hati yang benar-benar ta'zim kepada Rasulullah. Faqad hudiya ila shiratin mustaqim, kata Habib Ali Habsyi, berarti orang ini sudah sama Allah diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi gunanya maulid yaitu agar kita lebih mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita untuk meneliti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin orang mencari aibnya Rasulullah, semakin Allah tampakkan kelebihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah ketika Fathu Makkah? Ketika Rasulullah mengumpulkan seluruh orang kafir Quraisy, Rasulullah bertanya, kalian tahu apa yang akan dilakukan saya Muhammad bin Abdullah kepada kalian? Seluruh orang kafir Quraisy tanpa ragu menjawab, qalu khairah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, yang akan kamu lakukan pasti yang bagus. Yang bagus, khairan. Khairan bisa makna bagus, bisa makna yang paling bagus. Kemudian Rasulullah tersenyum. Di situ sahabat antara tersenyum, tertawa, sampai ada yang menangis. Kenapa? Bukan cuma sahabat yang muji Rasulullah, musuh yang benar-benar sangat bermusuh kepada Rasulullah, yaitu kaumnya Rasulullah sendiri, orang Quraisy, bingung ya. Rasulullah gak mungkin dendam soalnya ya. Biasanya orang kalau diusir dari rumahnya dendam, diusir dari kampungnya dendam, dibunuh sahabat-sahabatnya dendam. Cuma Rasulullah gak dendam. Disinilah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Rasulullah membuktikan kepada sahabat beliau bahwasanya beliau diakuin walaupun oleh musuh beliau. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya. Kemudian pengumuman untuk besok.